طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim yang insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam segala urusannya, dan semoga Allah tambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, tak terasa sebentar lagi Lebaran Pak ya. Ramadan Pak, Ramadan dulu ya, baru nanti Lebaran ya. Berapa hari lagi Pak kita Ramadan? Ya kurang lebih 60 atau 60 hari kurang lebih ya. 2 bulan lagi insya Allah. Masya Allah, semoga sehat selalu. Dan jangan lupa di bulan Rajab ini kita disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa ya, terutama doa keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ya. Berkahilah itu maksudnya minta dimudahkan dalam kebaikan Pak ya. Jadi berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi mudah-mudahan dengan sering berdoa seperti ini di bulan Rajab dan seterusnya nanti sampai Sya'ban, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal soleh ya. Itu namanya barokah ya, ziyadatul khair ya. Wa balighna Ramadan, dan ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Insyaallah yang hadir mudah-mudahan umurnya panjang ya, berkah umurnya, nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya insyaallah. Amin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ngaji warisan libur dulu ya, biasanya ngurusi warisan ya. Hari ini kita akan bahas tentang bulan Rajab ya. Sekarang tanggal 2 ya, 2 Rajab ya, sama dengan 2 Januari ya, sama tanggalnya. Untuk bulan Rajab ini hadirin sekalian, nanti ada 2 tema yang insya Allah kita bahas ya, 2 tema besar ya. Yang pertama nanti masalah puasa sunnah ya, puasa sunnah. Baru nanti kalau ada waktu kita bahas yang kedua tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ya agak ikut sedikit tidak apa-apa ya. Baik, yang pertama terkait bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau At-Taubah boleh enggak Pak baca bismillah Pak? Enggak boleh, beneran? Ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, para ulama mengatakan
jika ayat pertama dalam surah At-Taubah yang dibaca itu sepakat haram, tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Sepakat para ulama. Tapi kalau di tengah-tengah ayat surah At-Taubah, misalnya ayat ke-36, itu khilaf Pak. Sebagian ulama mengatakan tetap haram, tidak boleh baca Bismillah, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan boleh saja ya, tidak apa-apa. Jadi yang disepakati tidak boleh Bismillah itu kalau di awal surat ya, ayat yang pertama itu ya. Jadi kita baca Bismillah tidak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam 1 tahun itu Pak ada 12 bulan. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bulan, syuhur itu bulan. Di sisi Allah itu ada ithna asyara syahran. Ithna asyar berapa? 12 ya. Ithna asyar itu 12 ya. Nah, dari 12 bulan ini jamaah, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat itu ya, minha, di antara 12 bulan ada arba'atun hurum. Apa itu arba'atun hurum? Ada 4 bulan hurum. Hurum itu haram. Haram di sini maknanya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hurum atau haram itu maknanya Pak mulia. Kalau kita biasa haram itu ya haram ya, haram gitu ya. Tapi bisa juga bermakna hurum atau haram tadi maksudnya adalah mulia ya. Maka tanah haram Pak ya. Di Mekah itu kan disebutnya apa? Tanah haram itu maksudnya tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 bulan ini hadirin sekalian, itu kalau kita buka tafsirnya ya. Misalnya ada tafsir Imam Ibnu Katsir, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang dimaksud dengan 4 bulan mulia tadi, arba'atul hurum, itu adalah 1 Muharram, bulan Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, dan yang keempat Dzulhijjah. Coba dihafalkan. Ada 4 bulan yang mulia Pak, setelah Ramadan tentunya ya. Ingat ya, 12 bulan itu nomor 1 tetap bulan Ramadan. Namun setelah Ramadan itu ada 4 bulan yang juga dimuliakan oleh Allah. 1 apa tadi? Muharram. 2 Rajab. 3 Dzulqa'dah. 4 Dzulhijjah ya. 4 ini namanya bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tadi salah satunya itu ada bulan Rajab ya. Kita sekarang alhamdulillah sudah masuk bulan Rajab, tanggal 2 Rajab tepatnya ya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya kita sebutkan dalil-dalil seputar puasa Pak ya. Yang pertama hadis riwayat Imam Ahmad bahwa disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Pak, beliau itu kana yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Jadi kalau bulan Rajab Pak, pernah Pak, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilihat oleh para sahabat selalu puasa Pak, selalu puasa, sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak pernah tidak puasa, selalu puasa. 1 bulan full itu Pak berarti ya, selalu berpuasa. Tapi pernah juga Pak di tahun-tahun yang lain hatta naqula wa yuftir hatta naqula la yasum. Nah, itu pernah bulan Rajab tidak pernah puasa. Enggak pernah puasa sama sekali. Sampai kami mengatakan Nabi sama sekali tidak pernah berpuasa di bulan Rajab. Nah, makanya Pak nanti ada khilafiyah di antara ulama kita itu. Ada sebagian ulama mengatakan kalau bulan Rajab itu tidak disunahkan berpuasa, itu ada fatwa seperti itu ada. Nanti kita sebutkan yang madhabnya. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan tetap disunahkan untuk melakukan puasa di bulan Rajab. Ya. Nanti madhabnya apa kita sebutkan ya. Yang jelas ini ada riwayat seperti itu. Dalam Sahih Muslim juga begitu Pak, sama redaksinya sama ya. Bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilihat oleh para sahabat 1 bulan itu berpuasa terus, ya full gitu, 1 bulan di bulan Rajab. Tapi pernah di tahun-tahun yang lain Nabi 1 bulan itu sama sekali tidak berpuasa. Itu bahasa Arabnya itu
Eh, hatta nakul la yuftir wa yuftir hatta nakul la yasum ya. Yasumu hatta nakul la yuftir wa yuftir hatta nakul la yasum. Jadi Nabi itu pernah puasa 1 bulan terus ya, 1 bulan itu puasa terus, tidak pernah tidak puasa ya, begitu pengakuan dari para sahabat. Tapi pernah juga di tahun-tahun yang lain mungkin ya, Nabi sama sekali tidak berpuasa, sama sekali tidak berpuasa. Baik, kemudian ada hadis yang berikutnya, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an siyami rojab. Nah ini jelas sekali di sini. Nabi melarang. Naha itu apa? Melarang an siyami rojab, untuk berpuasa di bulan Rajab. Ada hadis larangan begitu. Makanya tadi saya sebut di awal, sebagian ulama kita berfatwa puasa di bulan Rajab itu tidak ada. Kita langsung saja sebutkan mazhabnya Pak ya. Yaitu pendapat yang membid'ahkan puasa Rajab. Yang pertama itu Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz ini termasuk mufti Saudi lah dulu ya, mufti Saudi di Arab Saudi. Beliau punya kitab namanya Fatawa Nur Alad Darbi ya, karya Syekh bin Baz. Beliau mengatakan mengkhususkan puasa sunnah di bulan Rajab itu bid'atun Pak, kata beliau ya. Tapi padahal tadi ada hadis Pak ya, Nabi SAW pernah berpuasa. Ya yang jelas ini fatwa ya, fatwa beliau seperti itu. Mungkin menggunakan dalil yang tadi riwayat Imam siapa tadi yang melarang tadi? Imam Ibnu Majah ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Selain Syekh bin Baz, nanti ada juga Syekh Utsaimin Pak. Beliau ini ya murid beliau lah ya, bisa dikatakan muridnya Syekh bin Baz. Syekh Utsaimin ini juga muridnya Syekh bin Baz, mufti Arab Saudi juga. Beliau mengatakan anna takhsis hadzal amal bi syahri Rajab bid'atun aidan. Ya, jadi termasuk mengkhususkan amalan di bulan Rajab itu adalah perbuatan yang bid'ah. La yasum wala bisolat. Tidak ada puasa, juga tidak ada sholat khusus di bulan Rajab. Dianggap bid'ah, pokoknya puasa tidak ada puasa sunnah. Satu lagi yaitu Syekh Saleh bin Fauzan. Beliau juga ulama dari Saudi yang berfatwa tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan adanya puasa khusus di bulan Rajab. Makanya jamaah, antum tidak usah kaget ya. Kalau nanti ada beberapa ustadz, dai, penceramah kita atau teman antum bilang tidak ada itu puasa sunnah di bulan Rajab, misal ada yang bilang begitu Pak, oh ya sudah, dia itu berarti mengikuti fatwa 3 masyayikh tadi itu. 1 tadi Syekh bin Baz, 2 Syekh Utsaimin, 3 Syekh siapa? Saleh bin Fauzan ya. 3 ulama Saudi yang terkenal ini, 3 ini ya. Beliaulah yang berfatwa tidak ada puasa sunnah. Baik. Kemudian pendapat berikutnya ada Pak, boleh puasa sunnah di bulan Rajab, tapi hukumnya makruh. Ini adalah fatwa resmi madhab Hambali. Jadi dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Madhab Hambali itu Pak yang berfatwa hukumnya makruh. Ya, makruh mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Kecuali orang yang sudah terbiasa ini ya, Senin Kemis atau puasa Daud misalnya di bulan-bulan lain, dia lanjut sampai bulan Rajab tidak masalah. Ini yang dimakruhkan oleh Hambali ini Pak. Ini orang tidak pernah puasa, kok ujuk-ujuk, apa itu ujuk-ujuk? Tiba-tiba kok dia puasa pas bulan Rajab. Nah ini dimakruhkan Pak oleh madhab Hambali. Dalam kitab Al-Mughni itu karya Imam Ibnu Qudamah disebutkan makruh. Kemudian Al-Insaf itu kitabnya Imam Al-Mardawi Al-Hambali juga disebutkan makruh. Bahkan di kitabnya Imam Al-Buhuti Al-Hambali, yaitu kitab Kasyaful Qina karya Imam Al-Buhuti, itu juga disebutkan hukumnya makruh. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya siapa madhab yang memakruhkan puasa khusus di bulan Rajab, maka kita jawab madhab Hambali ya, madhab Hambali. Satu lagi pendapat yang mensunahkan. Nah ini siapa di sini yang mengamalkan puasa sunnah di bulan Rajab Pak? Atau hari ini ada yang puasa? Nah, insya Allah pada puasa ya. Nah, ini hari Kamis ya, kebetulan pada hari Kamis ya. Tapi biasanya Pak mereka itu puasanya itu mulai sejak tanggal 1 Rajab kemarin itu. Jadi hari Rabu kemarin, terus sekarang nanti sampai entah akhir bulan atau dia ngambil 10 hari biasanya dan sebagainya. Nah ini bagaimana Pak? Boleh atau tidak?
Kalau menurut madhab jumhur, ini zahaba jumhurul fuqaha. Jumhur itu apa? Mayoritas. Mayoritas ahli fikih ulama kita berpendapat ya, dari kalangan Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Hadis itu disebutkan Al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah, termasuk madhab kita nih Pak, Syafi'i ya di Indonesia. Ila istihbabi saumil ashhuril hurum, yaitu mereka berpendapat bahwa disunnahkan berpuasa sunnah di bulan haram. Ashhurul hurum itu bulan haram. Nah tadi salah satu bulan haram yang 4 itu ada bulan Rajab Pak. Berarti kesimpulannya boleh, bahkan sunnah, sangat dianjurkan untuk berpuasa sunnah di bulan Rajab. Dan ini fatwa mayoritas ulama kita. Meskipun tadi ada yang bilang bid'ah ya, terus ada yang bilang makruh ya, tapi untuk jumhur Pak, mayoritas Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan apa? Sunnah ya. Jadi tidak apa-apa, silahkan saja. Apalagi tadi ada hadis Sahih Muslim yang menyebutkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa di bulan Rajab ya. Sebetulnya ada hadis lain Pak, Nabi mengatakan sum gitu, wala haraj, berpuasalah kalian, terserah semampunya gitu ya. Artinya ada hadis mutlak membolehkan kita untuk berpuasa di bulan Rajab. Baik. Nah ini terkait puasa sunnah di bulan Rajab ya. Bagi yang mengamalkan berarti ikut fatwa madhab jumhur gitu aja ya, madhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Nah satu lagi amal khususnya apa ini selain puasa? Tentu doa ya, itu yang tadi kita baca di awal, riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala Rajab, Nabi itu Pak kalau masuk bulan Rajab qala, beliau mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya. Semuanya sudah hafal ya? Coba kita baca bersama-sama Pak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya. Mudah-mudahan Allah berkahi dan sampai nanti bisa bertemu bulan Ramadan insyaallah. Baik. Nah, saya kira untuk yang masalah puasa cukup ini ya, karena waktu kita sangat terbatas. Satu lagi Pak, masalah yang kedua masih berkaitan dengan bulan Rajab, yaitu tentang Al-Isra dan Al-Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara Isra Mi'raj, pendapat ulama kita itu beda-beda Pak. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab ya. Poin nomor berapa itu? Nomor 3 ya. Ya, 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrah ya. Tapi ada juga nanti Pak di kitab-kitab sirah itu disebutkan, sebagian ulama mengatakan Isra Mi'raj itu terjadinya 5 tahun setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Berarti umur berapa itu? Diangkat menjadi Rasul kan Rasulullah umur 40 ya. Berarti umur 45 itu baru terjadi Isra dan Mi'raj. Intinya ada khilafiyah Pak. Tapi yang paling masyhur ini, pendapat yang paling masyhur, paling populer adalah 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Pokoknya intinya terjadinya itu ketika Rasulullah masih di Mekah gitu aja, sebelum beliau hijrah ke Madinah. Baik, kemudian kita bahas satu-satu saja ya. Yang pertama, kita wajib Pak hukumnya untuk beriman serta meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj. Ini saya bawa kitab namanya Nurul Dholam ya. Ini kitab akidah, kitab tauhid, Syarah Aqidatul Awam, karya Syekh Nawawi Al-Bantani Pak. Beliau di sini membahas tentang bab Isra Mi'raj. Kata beliau, yajibu ala kulli mukallaf. Nah, hukumnya wajib Pak bagi saya, Anda semuanya ini kan mukallaf ini ya. Tahu mukallaf tahu ya? Mukallaf itu yang balik, yang berakal. Nah, ini semuanya kan sudah balik semuanya ya. Sudah kadar warsa baliknya ya. Semuanya ini Pak wajib ayat takida annallaha ta'ala akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil Isra wal Mi'raj. Kita wajib beriman
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan. Jadi Isra Mi'raj itu untuk memuliakan siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Isra wal Mi'raj. Jadi Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Fi nahwi arba'i sa'at au thalathati au aqall min dzalik. Au thalathatin au aqall min dzalik. Jadi Isra Mi'raj ini kalau menurut Syekh Nawawi terjadi kurang lebih selama 3 jam atau bahkan kurang dari itu. Beliau nyebut angka di sini ya. Thalatha, angka 3 jam atau kurang dari itu, au aqall min dzalik. Padahal kita tahu Pak ya, Isra itu kan perjalanan Rasulullah dari mana ke mana Pak? Dari Masjidil Haram di Mekah Pak, di Mekah menuju Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Antum buka Google Map Pak. Dari Mekah ke Palestina itu berapa kilo Pak? Ribuan kilo Pak. Ada yang mengatakan 1.500 kilo lah kurang lebih. Jauh sekali Pak. Itu kalau ditempuh di zaman Rasulullah kan belum ada mobil ya. Adanya unta atau jalan kaki. Itu bisa butuh waktu 1 bulan lebih Pak. Ya, kalau jalan kaki misalnya kan. Tapi mampu ditempuh oleh Rasulullah hanya 1 malam. Itu nggak nyampe 1 malam malah. Ini tadi disebutkan hanya sampai 3 jam, bahkan lebih dari kurang dari itu. Ya. Artinya sangat cepat sekali itu perjalanan Isra baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Isra itu hadirin sekalian, ada harus bedakan ya. Ada 2 istilah ya. Ada Al-Isra, ada Al-Mi'raj. Kalau ditanya apa itu Al-Isra, Anda jawab saja Al-Isra itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina. Nah, itu namanya Isra itu. Dan dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu didatangi malaikat siapa Pak namanya? Jibril alaihi salam dan juga malaikat Mikail. Waktu itu Nabi lagi tidur di mana Pak? Di rumahnya siapa Pak? Ummu Hani, ya, namanya siapa? Di rumahnya Ummu Hani. Beliau nginap di situ bersama sepupu beliau atau paman beliau yang lainnya. Malam hari itu ada malaikat Pak menembus atap rumahnya Ummu Hani itu. Nggak ada yang hancur itu. Ya, atapnya nggak ada yang hancur karena kan malaikat itu terbuat dari cahaya, diciptakan oleh Allah dari cahaya, malaikat Jibril. Nah, ketika itu Jibril datang membangunkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuju ke Masjidil Haram dulu di Mekah, Masjidil Haram ya, untuk sholat di Masjidil Haram. Ya. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dan juga ditemani malaikat Mikail menggunakan kendaraan namanya buraq. Ya, namanya apa? Buraq. Ya. Buraq ini jamaah kalau di dalam kitab sirah atau kitab akidah ya tauhid. Buraq ini adalah dabatun. Dia ini hewan Pak. Buraq ini hewan. Dia mirip seperti kuda atau keledai. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Anda bisa membayangkan kuda ya. Warnanya putih Pak. Warnanya putih. Dia ini buraq kalau dia mau menuju suatu tempat Pak. Sekali lompatan saja itu sejauh mata memandang. Misalnya nih Pak, Anda mau kemana dari sini? Mau ke puncak ya, biar nggak macet ya, naik buraq Pak. Itu puncaknya Anda lihat dari sini Pak, puncak Bogor Anda lihat, naik buraq langsung 1 kali lompat langsung sampai itu. Secepat itu Pak, buraq itu ya. Jadi 1 kali lompatan dia mampu untuk menjangkau sejauh mata dia memandang gitu. Ini buraq ini ciptaan Allah ya. Dia hewan dari surga sebetulnya, hewan dari surga. Memiliki 4 kaki yang ukuran badannya itu antara kuda dan keledai. Dan ini disebutkan ya dalam hadis Pak. Ini sudah saya terjemahkan, bahasa saya seperti ini ya. Nah, jadi intinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah ke Palestina itu namanya Isra. Istilahnya apa? Isra, menggunakan buraq. Tapi nanti Pak, kalau Mi'rajnya apa? Mi'raj dari Palestina, dari Masjidil Aqsa naik ke langit itu namanya Mi'raj. Jadi dibedakan ya, ada namanya Isra, ada namanya Mi'raj.
Kalau Isra tadi menggunakan buraq, kalau Mi'raj apakah Nabi menggunakan buraq, Pak? Tidak, ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan buraq yang tadi dipakai oleh Rasulullah dari Mekah ke Palestina itu diletakkan di sebuah batu ya, diikat gitu ya, di samping Masjidil Aqsa. Lalu Nabi naik ke atas bersama malaikat Jibril itu tidak lagi menggunakan buraq. Naik apa, Pak? Naik apa? Tangga, jalan kaki, naik tangga ya. Makanya dinamakan Mi'raj dari kata araj. Araj itu kayak anak tangga gitu ya. Dan anak tangganya ini menjulang tinggi sampai langit, Pak ya. Yang seperti apa bentuknya wallahu alam ya. Terbuat dari emas dan perak. Syekh Nawawi menyebutkan di sini min dhahabin wa fiddah. Jadi anak tangganya itu terbuat dari emas dan perak. Tentu emas perak dari surga ya. Wallahu alam seperti apa bentuknya. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lagi tidak menggunakan apa? Buraq ya. Beliau naik pakai tangga ya. Dengan kecepatan yang luar biasa tentunya ya. Nah, di langit pertama hadirin sekalian, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh Nabi Adam alaihis salam. Kisah ini hadirin ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau antum ingin detail kisah Isra Mi'raj bisa dibaca di Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim juga ada ya. Di langit kedua, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Jadi di langit kedua ini ada dua nabi, Pak, yang menyambut beliau, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu di langit ketiga ada Nabi Yusuf alaihissalam yang menyambut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi, Pak, ketika menyambut beliau, ya, beliau didoakan keberkahan. Jadi Rasulullah itu disambut dengan luar biasa oleh para nabi ya, dan didoakan, Pak, oleh para nabi yang ada di setiap langit itu ya. Kemudian yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian yang kelima, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian yang keenam, di langit yang keenam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa inilah yang nanti ketika beliau Rasulullah selesai ke Sidratul Muntaha itu meminta untuk kembali lagi ya, irji gitu ya, kembalilah untuk minta apa, Pak? Keringanan sholat yang tadi yang awal mulanya adalah 50 waktu sehari semalam, Pak. 50 waktu, Pak, sehari semalam. Itu kalau kejadian betul, Pak, kita tidak sempat kerja itu ya. 50 waktu sehari semalam ya. Untungnya Nabi Musa waktu itu menyuruh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali lagi minta keringanan itu sampai menjadi berapa? 5 ya. Terus berkurang sampai 5 itu ya. Dan lanjut ke langit ketujuh. Di langit ketujuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di langit ketujuh ini, Pak, saya harusnya menceritakan dulu ini, Pak. Jamaah tahu nggak dari bumi ke langit pertama itu jaraknya berapa, Pak? Ada yang tahu? Tuh. Dalam hadis disebutkan, ini Rasulullah, Pak, yang mengatakan, bainas sama'i wal ard itu butuh waktu khamsumi'ati sanah, Pak. Normalnya perjalanan dari bumi ke langit pertama butuh waktu 500 tahun perjalanan. Kita tidak tahu ini 500 tahun perjalanan ini kecepatan cahaya atau pakai apa ini 500 tahun ini, naik roket atau apa, kita wallahu alam ya. Yang jelas jauhnya itu kira-kira seperti itu. Saking jauhnya ya, butuh waktu berapa? 500 tahun perjalanan. Berarti jauh, Pak, jauh banget gak itu langit pertama? Jauhnya luar biasa ya. Nanti, Pak, setiap ketebalan langit itu juga butuh 500 tahun untuk menembusnya. Jadi langit satu, Pak, 500, menembusnya 500. Mau langit kedua juga 500, menembus langit keduanya juga 500. Jadi 1000 sampai langit ketujuh kurang lebih 7000 tahun perjalanan, Pak. Normalnya gitu. Tapi dalam perjalanan Isra Mi'raj tidak sampai 7000 tahun. Dengan kecepatan yang luar biasa, itu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita baca saja itu, Pak, poin yang pertama ya, sampai yang 7000 tahun tadi ya. Ini menunjukkan bahwa betapa besar dan luasnya alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap satu jengkal di langit, Pak, pasti ada satu malaikat yang berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa? Karena langit adalah maskanu al malaikah, tempat tinggalnya para malaikat. Langit itu Pak, kalau Anda lihat, kelihatannya kosong belum ya. Maksudnya kelihatan nggak ada malaikat gitu. Padahal Pak, kalau Anda bisa melihat ya, kata Rasulullah, seluruh langit dari lapis 1 sampai 7 penuh dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Anda lagi jalan di luar tuh Pak, pulang dari kerja atau berangkat kerja, jangan lupa Pak ucapkan salam Pak kepada para malaikatnya Allah. Ya, mereka mendengar salam Anda itu. Pernah ada Pak ngucapin salam, assalamualaikum gitu ke langit gitu misalnya. Jarang kan? Ya. Padahal mereka itu ada Pak. Anda wajib beriman. Ya, rukun iman yang kedua apa? Iman kepada malaikat. Maksudnya apa? Anda harus percaya malaikat itu ada. Dan paling banyak itu di langit jumlah malaikat itu. Di bumi juga ada, ya. Tapi paling banyak itu di langit Pak. Penuh itu Pak. Langit itu penuh dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, nah ini waktunya terbatas ya. Langsung saja singkat cerita. Nabi di langit ketujuh itu Pak, beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu sebetulnya Pak pohon raksasa. Sidrah itu maknanya syajaratun, pohon, dia itu pohon yang menjulang tinggi, dari akarnya ada di langit ke-6, tapi pohonnya itu sampai menjulang tinggi tembus sampai di bawah aras. Guru saya itu pernah gambar seperti ini Pak. Ini ilustrasi saja ya, ilustrasi saja. Jadi Sidratul Muntaha itu Pak, akarnya ada di langit ke-6 itu, terus pohonnya tembus sampai di bawah aras. Sampai di bawah aras. Nah, di bawah aras itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa perintah sholat 50 waktu itu, sholat 50 waktu ya. Yang kemudian nanti dapat keringanan menjadi 5 waktu ya. Ini kalau didetailkan kisahnya nanti bisa sampai asar nanti ya. Ya, jadi kira-kira seperti itulah Pak ya. Di bulan Rajab ada peristiwa namanya Isra dan Mi'raj. Kita wajib beriman bahwa dulu baginda Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini sebetulnya masih banyak yang harus kita bahas, tapi setidaknya itulah ya, cukup ya. Ini nanti nyerempetnya ke masalah akidah juga itu Pak ya. Nah, ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau dulu Nabi kita berada di bawah aras, itu Allahnya di bawah aras atau di mana gitu? Ada yang bertanya begitu Pak di beberapa kajian saya ya. Maka kita jawab Pak ya, menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bertempat Pak. Ya, ini butuh kajian khusus. Nanti kapan-kapan mungkin kita ngaji tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah ya. Karena masih banyak di antara umat Islam itu yang meyakini Allah itu berada di suatu tempat. Tempatnya adalah di atas aras katanya. Padahal di atas aras itu Pak ada makhluk namanya Al-Lauh Al-Mahfud. Lauhil Mahfud itu makhluk Allah itu Pak, ciptaan Allah itu. Dia berada di atas aras itu. Ya. Jadi di atas aras itu masih ada ruang Pak. Masih ada ruang. Di situ ada Lauhil Mahfud ya, yang bentuknya sangat besar sekali ya. Nah, detailnya nanti ya kalau ngaji ilmu tauhid atau ilmu akidah. Yang jelas Allah itu tidak bertempat. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Allah tidak bertempat di langit, Allah tidak bertempat di atas aras, Allah tidak bertempat di bumi, Allah tidak bertempat di mana-mana. Nah, nanti ngaji ilmu tauhid insyaallah. Baik, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan dengan membahas bulan Rajab ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melakukan atau menjalankan amal-amal soleh di bulan Rajab yang mulia ini. Amin ya robbal alamin. Baik, itu saja. Mungkin ada pertanyaan? Monggo, silakan. Sudah habis waktunya Pak? Telat. Sudah jam 1. Kita tutup saja. Atau ada pertanyaan 1, 2 silakan. Mungkin ada pertanyaan dari Bang. Ya, silakan. Bagi yang punya hajat silakan meninggalkan majelis, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. yang menarik dari Isra Mi'raj ini, Rasulullah SAW kan langsung ya Ustaz. Jadi yang menarik itu ketika dinaikkan sampai ke langit yang ke-7, seorang manusia itu gimana Ustaz?
bernafasnya. Apakah ada? Iya, baik. Ya, Ya. gitu. Baik. Kalau orang zaman sekarang kan mustahil Pak ya keluar dari atmosfer tanpa alat khusus itu ya. Iya. Kayak astronot itu kan mustahil, pasti tubuhnya akan hancur ya. Bagaimana kita menyikapi peristiwa Isra Mi'raj ini? Padahal di zaman Nabi itu belum ada perlengkapan yang seperti zaman sekarang. Maka jawabannya sangat mudah Pak. Mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang di luar nalar kita. Sesuatu yang sudah di luar kebiasaan kita, dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita jangan membayangkan Isra Mi'raj itu harus seperti kita zaman sekarang, tidak. Isra Mi'raj ini murni adalah mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Isra Mi'raj ini adalah kekuatan ilahi, ya, kekuatan ilahi. Tentu Rasulullah SAW badannya, rohnya itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tidak bisa dilogikakan, ya. Kalau kita pakai sains zaman sekarang, oh nggak mungkin itu, nggak mungkin, mustahil, nggak bisa itu orang keluar dari langit, itu bohong. Ya, itu orang-orang kafir Quraisy zaman dulu begitu, Pak. Mereka begitu, ya. Kalau sahabat Abu Bakar dan yang lainnya, mereka beriman. Kenapa? Karena ini bukan suatu proses yang seperti biasa, bukan. Ini betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang di luar nalar kita. Maka kita wajib beriman bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah itu kan punya sifat kudrah. Makanya Anda harus belajar tuh sifat wajib yang 20 itu. Wujud kita mbako, salah satunya ada sifat kudrah. Allah itu Maha Kuasa, Pak. Jangankan Isra Mi'raj, Pak. Anda pernah baca kisah Nabi Soleh? Ada ya? Untaknya Nabi Soleh itu lahir dari mana, Pak? Dari batu, Pak. Keluar dari batu, Pak. Dan itu untaknya langsung besar itu, Pak. Disaksikan oleh kaumnya Nabi Soleh itu. Karena kan nggak mungkin kok bisa ada unta keluar dari batu. Ya itu namanya mukjizat. Allah itu Maha Kuasa untuk melakukan apapun. Ya. Kalau Anda sudah beriman sampai ke situ, berarti keimanan Anda luar biasa. Ya. Maka belajar sifat 20 itu penting. Allah punya sifat namanya kudrah. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan unta tadi keluar dari batu. Allah juga Maha Kuasa untuk memperjalankan baginda Rasulullah SAW menembus langit sampai ke langit ketujuh. Itu namanya mukjizat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Cukup ya? Alhamdulillah. Baik, nanti mungkin ada sesi khusus kali ya kita bahas tentang Isra Mi'raj ini insyaallah. Kapan-kapan. Mohon izin Ustaz, satu lagi. Oh, satu lagi ya. Satu lagi ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, saya hanya penasaran satu aja pada saat Isra Mi'raj. Itu apakah Nabi Muhammad itu ketemu sama Allah? Ya, baik. Terima kasih. Maka ini nanti Pak harus ada sesi khusus 1 jam bahas Isra Mi'raj. Benar. Karena ini nanti berkaitan dengan tauhid. Gimana ya saya jelasin ya? Satu Pak, terkait Nabi apakah melihat Allah atau tidak, itu ada 3 pendapat. Aisyah mengatakan, istri beliau Pak, Nabi sama sekali tidak melihat Allah di Sidratul Muntaha, kata Aisyah. Yang dilihat Nabi itu adalah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang sangat besar, punya sayap 600 itu Pak ya. Itu bentuk aslinya dinampakkan di situ, di Sidratul Muntaha. Ini kata Aisyah. Jadi Nabi tidak melihat zat Allah. Pendapat kedua Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini mengatakan Nabi melihat Allah di Sidratul Muntaha, tapi melihat Allahnya bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, bahkan Allah tidak berada di Sidratul Muntaha. Nah, pusing kan Anda? Allah dilihat, tapi bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, bukan jisim, bukan bertempat di sana Allahnya, bukan berada di suatu arah di atas Sidratul Muntaha, bukan. Tapi Rasulullah melihat itu Allah. Nah, makanya nanti harus tuntas di kajian tauhid kan nanti ya, bahwa melihat Allah tidak melazimkan Allahnya berada di suatu tempat, begitu. Ya, jadi masalah melihat Allah itu khilaf memang antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Oke lah kalau misalnya kita ikut pendapat Ibnu Abbas ya, Nabi melihat zat Allah, tapi tetap meyakini Allahnya tidak berada di Sidratul Muntaha. Iya, kacau itu Pak nanti. Karena ada orang mengatakan Allah berada di atas aras. Loh, kalau nanti bisa dilihat di bawah aras, lebih tinggian mana aras sama Allahnya? Kacau Pak itu. Allah itu
tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya. Maka logika orang yang mengatakan Allah berada di atas aras itu juga salah nanti. Ya. Yang paling benar Pak, menurut yang kami pelajari ya, akidah salaf itu meyakini Allah Maha Suci dari bertempat. Pokoknya Allah tidak bertempat di atas aras, tidak bertempat di Sidratul Muntaha, tidak bertempat di mana-mana. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Titik. Nah, nanti kalau mau detailnya ngaji ilmu tauhid sama saya, insya Allah bisa ya. Yang jelas ada khilaf tentang melihat Allah atau tidaknya. Oke. Baik, wallahu a'lam. Cukup ya. Baik, kita tutup dulu. Terima kasih. Semoga manfaat dan berkah ilmunya. Kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.